Mari kita membaca kitab suci dari kitab Yohanes pasal ke-7. Kitab Yohanes pasal ke-7. Saya kembali membacakan dari ayat 34. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada lain, kemanakah dia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa aus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya adalah ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Bacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara sekalian, dari pasal 6 sampai pasal 8 kita melihat pertentangan konsep antara orang Yahudi dengan Yesus Kristus, yang masing-masing mewakili perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama mengandung perjanjian baru, dan perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. The Old Testament contains New Testament, and the New Testament adalah accomplish the New Testament. Tetapi pertentangan ini terjadi karena mereka tidak lihat sebenarnya di dalam perjanjian lama ada janji-janji mengenai perjanjian baru yang berapa limpah, berapa indah, dan berapa penuh adanya. Sedangkan mereka melihat Yesus, tidak melihat perjanjian baru. Mereka lihat seorang Galilea yang berani menyatakan diri seperti Allah. Kurang ajar betul, berani menghina orang-orang daripada dulu, dan berani menganggap sepertinya dia lebih pintar dari orang di Yerusalem. Orang di Yerusalem bangga karena mereka akademis. Orang di Yerusalem sombong karena mereka keturunan orang Farisi. Orang di Yerusalem menganggap secara status quo mereka pasti orang paling hebat, orang paling ngerti, orang yang paling tinggi di dalam seluruh tanah Yudea dan orang Yahudi. Sedangkan kamu Galilea, itu provinsi luar, itu tempat jauh, itu tidak universitas yang besar, itu orang kampung, itu tidak penting. Dengan ketimpangan pendapat ini, yang di dalam perjanjian lama tidak menemukan terkandung perjanjian baru di dalamnya. Yang dari permulaan perjanjian baru dianggap ini dari kampung, tidak tahu apa-apa. Jika engkau mempunyai sesuatu perasaan menghina seseorang, maka engkau tidak mungkin mendapatkan sesuatu pelajaran dari orang itu karena engkau menghina. Sebenarnya kalau engkau tidak mempunyai kacamata seperti itu, di mana-mana itu engkau menemukan guru. Saya selalu ingin belajar dari anak kecil, dari orang kampung, dari desa, dari orang miskin, dari pembantu. Karena mereka kadang-kadang mempunyai bijaksana dari rakyat yang lebih tinggi daripada yang lulusan sekolah tinggi. Saudara-saudara, Aesop's Fable, saudara pernah dengar ini?
merupakan profesor seluruh umat manusia. Dari dalam buku fable itu engkau bisa mendapatkan, bisa memancing, memperoleh bijaksana luar biasa. Padahal Ayub hanya seorang budak di dalam zaman purbakala. Kenapa mungkin? Karena budak statusnya, tapi otaknya adalah orang yang luar biasa pintarnya. Saudara-saudara, kita bisa menemukan orang pintar yang berjiwa barbar. Kita bisa menemukan profesor yang hatinya binatang buas. Kita bisa menemukan orang kampung yang hatinya malaikat. Kita menemukan orang miskin yang jiwanya seperti dewa. Ini adalah hal yang menudung sehingga kita selalu ditipu oleh mata kita sendiri. Orang Greka mengatakan, if you see Socrates from outside, he looks like a clown. Lihatlah Socrates, mukanya kayak badut, but within this clown mask, he got a soul of a deity. Dia di belakang masker ini, dia mempunyai seorang jiwanya dewa. Orang yang kelihatan bagus di luar, dalamnya mungkin busuk sekali. Orang yang kelihatan rendah sekali, dalamnya mungkin anggun sekali. Kita lihat kaca, hanya bisa lihat kulit, bahkan tidak bisa lihat daging. Kulitnya putih, dagingnya merah. Waktu lihat kaca, putihnya yang nonjol. Betul nggak? Kalau kulit dilepas ya, negro dagingnya mungkin lebih putih dari engkau. Ya. Engkau lihat negro hitam gitu. Coba kulitnya dikupas. Lihat dagingnya mungkin lebih bagus dari kamu. Hanya kulit toh. Saudara-saudara. Tetapi banyak orang putih hatinya hitam. Banyak orang hitam hatinya putih. Engkau kalau lihat kaca, lihat kulitmu. Engkau lihat bentukmu. Yang gendut kelihatan besar. Yang kurus kelihatan langsing. Tapi banyak orang yang gede. Kalau di depan kata rohani, kalau ada ya yang disebut kata rohani, engkau baru tahu orang gede, begitu muncul di situ tikus. Karena tidak ada iman, ketakutan apapun, badannya gede, penuh ketakutan. Itu badan manusia kayak kaca, jiwa kecil kayak tikus. Kalau engkau satu hari begitu, lihat kaca jadi tikus, takut tidak? Kaget dah sendiri. Engkau lihat kaca baru tahu engkau ular. Karena tidak pernah jujur. Engkau seperti ayam yang loncat sini sana. Dan cuma bisa kok. Kalau Petrus sudah 3 kali menyangkal Tuhan. Itu aja. Engkau siapa? Engkau bagaimana mengerti diri sendiri. Orang Yahudi melihat Yesus. Orang Nazaret. Ini orang Galilea. Ini orang kampung, provinsinya jauh. Ini orang yang tidak pernah belajar. Itulah yang menjadi vonis mereka terhadap Yesus. Sebab itu, pada waktu mereka dengan Yesus ngomong apa? Langsung antipati. Yesus bilang, saya akan pergi dan kamu akan mencari saya. Siapa cari kamu? Kita tidak membutuhkan kamu. Engkau cari saya, engkau tidak akan menemukan saya. Karena tempat yang saya berada, engkau tidak dapat pergi. Wih, sombong luar biasa ya. Tempat yang dia bisa pergi, kita tidak bisa capek. Dia mau kemana? Akhirnya kalimat ini ditafsir oleh mereka. Salah satu tafsiran adalah mungkin dia sudah ditolak sama kita. Terlalu kecewa, terlalu sedih. Mungkin dia mau bunuh diri. Karena bunuh diri kita tidak akan cari kok. Bunuh diri kita tidak bisa pergi kok. Kita cari dia tidak ketemu karena sudah bunuh diri. Mungkin mayatnya dibuang. Mereka tafsir sama sekali salah. Sedangkan Yesus berkata, if you want to come to me, you should know. You should have my life in order to follow me. Kalau engkau tidak ada hidup dan tidak mengikut aku, tak mungkin engkau pergi ke tempat yang saya akan datang. Karena saya kembali kepada Bapakku. Engkau tidak kenal Bapakku. Dari fase 7 sampai fase 8. Makin lama makin keras Yesus menegur mereka. Engkau tidak pernah mengenal Bapakku. Tetapi yang disebut Bapak Yesus itu adalah Allahnya Abraham. Kalau Allahnya Abraham, yaitu objek ibadahnya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi beribadah kepada Allah, kenapa Yesus bilang engkau tidak pernah kenal dia? Karena engkau tidak pernah kenal saya. Wah, ini sombong luar biasa. Jadi kalau orang tidak percaya Yesus, tidak kenal Allah, gitu. Atau
kalau kenal Allah harus melewati kamu. Begitu. Kurang ajar, engkau sombong, terlalu sombong. Kalau begini, Yesus harus menjadi pengantara. Orang baru melalui dia mengenal Tuhan Allah. Abraham tidak pernah melalui Yesus. Musa tidak pernah melalui Yesus. Masakan nenek moyang kita tak kenal Allah. Musa tidak kenal Allah. Abraham tidak kenal Allah. Yosua tidak kenal Allah. Engkau kan orang sekarang. Mereka belum pernah kenal engkau, maka tidak kenal Allah. Ini kalimat terlalu berani. Ini kalimat terlalu kejam. Ini kalimat mengvonis seluruh kebudayaan Yahudi. Maka mereka lambat laun memikir kita pasti benar. Yesus pasti salah. Saudara-saudara, setelah 2000 tahun kemudian kita pikir semua kalimat-kalimat yang dipaparkan dengan jujur oleh Yohanes. Engkau dengan subjektif menilai, engkau baru tahu semua yang dikatakan Yesus benar. Semua yang dimengerti oleh Yahudi salah. Tetapi kenapa mereka waktu itu tidak sadar mereka salah? Karena mereka sudah kaku memegang status quo yang tidak lagi rasa perlu berubah. Tidak usah berubah. Dari nenek moyang kita dengar Musa. Dari nenek moyang kita menurunkan pengajaran daripada hukum-hukum Musa. Tidak mungkin salah. Orang kafir tidak diberikan wahyu. Orang kafir tidak mengerti Musa. Orang kafir tidak ada hukum Taurat. Pasti mereka tak tahu. Tapi kami tahu. Karena Tuhan memberikan hukum hanya kepada satu bangsa. Yaitu bangsa Israel. Tuhan hanya memberikan firman kepada satu bangsa. Yaitu umat Yahudi. Sehingga kita pasti betul. Dan orang yang berani kritik kita, dia pasti salah. Yesus tidak mengatakan mereka salah karena mereka punya Taurat. Yesus berarti engkau belum mengerti sungguh-sungguh Taurat itu apa. Nah, engkau belum mengerti Taurat itu hanya sesuatu guru kindergarten yang memberikan kepada engkau rangsangan, inspirasi untuk membawa engkau kepada aku. Engkau sudah dapat kindergarten, engkau puas. Jadi tidak usah SMP lagi, tidak usah sekolah dasar lagi. Engkau sudah dapat kindergarten, engkau sudah dapat topi, engkau kira engkau sama-sama doktor. Engkau kenapa tidak menuntut lagi? Itu firman Tuhan untuk perjanjian lama adalah membimbing engkau untuk datang kepada perjanjian baru. Lalu engkau puaskan dirimu di sekolah yang dasar, berpuaskan diri di sekolah yang kindergarten. Nah, engkau tidak datang kepadaku. You misinterpret, you misunderstand the law of Moses, and you never get the true essence of the central meaning in the law of Moses. So you despise me. Mereka melawan Yesus, menolak Yesus, menghina Yesus karena mereka kira mereka sudah dapat yang tertinggi. Padahal itu hanya persiapan perjanjian lama supaya mereka dibawa ke perjanjian baru. Tapi mana mungkin mereka datang kepada Kristus? Karena Kristus seorang Galili, seorang kelas rendah, seorang dari Nazaret, seorang bukan keturunan Bethlehem, seorang bukan silsilahnya Daud. Saudara-saudara, saya mau tanya, Yesus lahir Bethlehem tidak? Jawab. Yesus keturunan Daud tidak? Yesus orang dari suku Yehuda tidak? Iya, tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Kalau saya beli pen ini, ya, belinya di Lucky Plaza. Engkau bilang, oh bikinan Lucky Plaza. Saya bilang tidak. Ini pen bikinan Omas dari Italia. Engkau enggak, aku mata lihat sendiri beli di Lucky Plaza kok. Pasti bikinnya di situ. Mereka katakan Yesus bukan dari Tuhan. Yesus dari Galili. Sebenarnya di dalam Lukas tulis Yesus dilahirkan di Bethlehem. Lukas tulis, mereka berkata kepada orang pengembala, pergi ke kota Daud karena di situ ada seorang bayi yang dilahirkan. Tapi orang Yahudi tidak mau menyelidiki fakta seperti Lukas. Injil Lukas penting karena Injil Lukas ada satu-satunya Injil dengan seorang yang berjiwa historian, selidiki step demi step, mana dulu mana belakang. Tidak heran kalau engkau membaca Matius, Markus, ada hal yang ditulis dulu, ada yang tulis di belakang. Di Lukas dibalikan semua. Lukas mengatakan ini dulu, itu belakangan. Loh, kitab suci kok bisa begini?
Yang ditulis oleh Matius, Markus adalah peristiwa-peristiwa yang penting. Tapi yang ditulis oleh Lukas adalah menurut kebiasaan seorang historian harus urut melalui kronologi. Sehingga Tuhan sengaja memakai seorang bukan Yahudi untuk menulis daripada riwayat Yesus. Matius orang Yahudi, Markus orang Yahudi, Yohanes orang Yahudi. Tetapi kenapa 3 Injil tidak cukup? Kenapa Tuhan mesti pakai lagi Lukas untuk tulis Injil Lukas yang sangat sekali berbeda di dalam urutan kronologi dibanding dengan ketiga Injil itu? Karena orang Greka peka waktu. Orang Greka mempunyai sense of time so clear sehingga urutannya, ordonya, kronologinya tidak sembarangan diputerbalikan. Sehingga Tuhan pakai Lukas untuk mengatur kembali peristiwa apa yang belum ditulis oleh Injil yang lain. Saudara-saudara, itulah tidak heran kenapa Yesus lahir di Bethlehem. Itu tidak ditulis di Matius, tidak ditulis di Yohanes, tidak ditulis di Markus, hanya tertulis di Lukas. Karena orang Greka ini, dia akhirnya mempunyai kepekaan kronologi yang tidak ada pada orang Yahudi. Maka Tuhan pakai dia. Dengan demikian, apa yang disalah mengerti oleh orang Yahudi sebenarnya adalah tidak perlu. Tapi karena mereka tidak mau ngerti, Tuhan juga tidak debat dan tidak membela diri. Lu jangan salah ya, gua lahiran Bethlehem lo. Mau lah tak kasih lihat surat kartu penduduk. Yesus tidak pernah membela diri. You mau salah ngerti, silakan. You mau fitnah, silakan. Dia tidak banyak waktu untuk menjelaskan tentang faedah bagi diri sendiri. Sehingga Yesus diam saja. Di dalam pasal ke-7 ini engkau melihat dengan jelas mereka makan. Dia dari Galilea. Dia bukan orang Bethlehem. Dia bukan keturunan Daud. Semua interpretasi tentang Yesus Kristus semua salah. Tetapi mereka semua tidak sadar mereka salah. Dan mereka tidak mungkin menerima apapun yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata, tidak lama kemudian saya akan pergi. Tempat yang aku pergi, engkau tak mungkin sampai. Engkau akan mencari aku, tapi tidak bisa menemukan. Karena engkau tidak mungkin pergi ke tempat saya pergi. Artinya apa? I will return to my Father. And you will never meet me there because you have no mediator between man and God. Yesus berkata, engkau tidak bisa menemukan saya. Engkau tidak bisa sampai ke situ. Karena engkau tidak ada pengantara. Orang yang mengenal anak, dia sekaligus mengenal Bapa. Orang yang menginjak-injak, merintangi dan mengejek anak, dia sekaligus menginjak-injak nasib sendiri. Dan tidak mungkin kembali kepada Bapa. Engkau kalau tidak sadar, engkau yang rugi, bukan saya. Yesus mengatakan kalimat-kalimat loncatnya berapa kali sehingga orang susah menangkap. Dan Yesus tidak mau menjelaskan sampai tuntas kepada mereka. Pertama, waktu tidak cukup. Kedua, mereka tidak sungguh-sungguh mau tahu. Ketiga, Tuhan berkedaulatan untuk bikin orang tidak tahu. Saudara, hati-hati ya. Kalau ada khotbah yang penting sekali, yang boleh menggugah seluruh kerohanian kita yang sudah tertidur, tapi kalau Tuhan tidak mau engkau ngerti, Tuhan biarkan engkau ngantuk, biarkan engkau pergi keliaran, biar engkau tidak dengar khotbah, biar engkau mikirannya ke sini sana, supaya engkau tidak ngerti. Karena Tuhan berkedaulatan untuk menutup pintu, menutup mata rohani, menutup pikiranmu, sehingga engkau dibuang, tidak bagian. Ini kedaulatan Tuhan Allah sangat menakutkan. Yesus Kristus tidak banyak menjelaskan. Yesus cuma mengatakan, tempat aku pergi, engkau tidak bisa sampai. Engkau pasti akan cari saya, tapi engkau tidak temu. Karena tempat yang aku pergi bukan tempat yang kau bisa pergi. Artinya, I return to Father, and you has no part in my Father. Engkau tidak berbagian, karena engkau tidak mau anak. Barang siapa ada anak, dia sekaligus ada bapa. Barang siapa tidak kenal anak, maka dia tidak akan kenal bapa. Ini adalah teori pengantara.
Through Jesus Christ, we come to the Father. Through the Son, we know His Father. Melalui Kristus, orang baru mengenal Tuhan Allah. Tetapi mereka menginjak-injak Kristus. Mereka menghina Kristus. Mereka menolak Kristus. Mereka salah tafsir Kristus. Maka tidak ada kemungkinan mengerti Tuhan Allah. Sudah dengar kalimat di bawah ini. Semua bidat salahnya adalah kristologi. Semua agama yang menganiaya orang Kristen salahnya kristologi. Saudara-saudara, mengapa orang melawan tidak suka Kristen? Karena kristologinya salah. Demikian orang Yahudi. Yahudi tidak tahu Yesus itu adalah keturunan Daud. Yahudi tidak ada bukti Yesus lahir di Bethlehem. Yesus adalah anak Allah. Mereka tidak ada alasan percaya. Karena hal-hal seperti ini merintangi kemungkinan mereka menerobos. Akhirnya mereka lebih baik amankan diri di dalam keadaan keterbatasan itu. Lalu mengatakan Yesus bukan Allah. Yesus bukan anak Allah. Tidak usah percaya sama dia. Itu sebab Yesus tahu mereka tak mungkin pergi ke tempat Yesus akan berada. Yaitu di pangkuan Allah Bapa. I come from Father. I enter into this world and I will depart from this world and return to my Father. Yohanes 16:28. 4 kalimat itu adalah kerangka yang terbesar di dalam pengertian seluruh Injil. Siapa Yesus? From Father. Kenapa datang? Karena cinta manusia. Sesudah cinta manusia, mati bagi kita. Setelah mati, kembali kepada Bapa. I come from Father and I enter into this world and I will go away from this world and return to my Father. Ini mengatakan satu jalan, dua journey, 2 kali dijalani. Yesus jalan satu-satunya, tapi datang sekali, pulang lagi sekali. 2 kali perjalanan di dalam satu jalan. Dan jalan itu jalan satu-satunya. Maka Yesus mengatakan I am the way. Dia tidak kata I am the way. I am that only way. I am the only way. And that only way is me. I am the way. And I come to you and bring you to there. I come from God and I bring you to God. I come from Father and enter into this world. And I will depart from this world and return to my Father. Itu sebab Yesus mengatakan, aku akan pergi dan engkau mencari aku. Engkau tidak bisa menemukan aku. Karena tempat aku berada engkau tidak bisa sampai. Nah ini sebenarnya ada satu kritik terhadap kesimpulan ketidakmampuan seluruh perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah pemaparan kesucian, keadilan dan kebajikan Allah dengan cara menurunkan Taurat. Perjanjian baru adalah menyatakan cinta kasih, anugerah dan pengampunan dosa untuk membereskan yang tidak bisa dibereskan oleh Taurat. Perjanjian lama menghukum, menghakimi. Perjanjian baru mengampuni dan membebaskan kita. Perjanjian lama menjatuhkan dosa kepada manusia. Perjanjian baru menurunkan anugerah pengampunan dosa kepada manusia. Ini qualitative difference. Ini betul-betul sifat substansinya berbeda sekali. Orang di dalam Taurat mengetahui dosa. Orang di Taurat mengetahui harus dihukum. Orang di bawah Taurat tahu harus binasa. Tapi di Injil engkau akan dilepas. Engkau akan dibebaskan. Engkau akan diampuni. Engkau diperdamaikan. Engkau diberikan hidup yang baru. Ini perbedaan. Tapi orang Yahudi di hadapan Yesus Kristus, mereka kolot, kaku. Mereka mempertahankan status quo. Kami orang Yahudi, kami yang paling ngerti. Lu orang Nazaret, orang desa, orang kampung, orang tidak akademis, tidak tahu apa-apa. Dan engkau berani menyatakan diri Kristus, padahal engkau orang Nazaret yang bukan dilahir di Bethlehem. Engkau bukan dari kota Daud. Semua salah mengerti. Mereka tidak berusaha 1% pun untuk dikoreksi. Saudara kasihan sekali. Dan Yesus tetap bicara seperti apa yang Yesus mau katakan.
Maka mereka mengatakan, oh dia mau pergi tempat yang kita tidak bisa pergi. Mungkin kepengin jadi dosen di tanah Gerika. Nah, kalimat ini ya membuktikan mereka masih mengetahui kalau Yesus ada sesuatu yang boleh menjadi dosen. Dia akan merantau pergi ke seberang Helenistis. Dia akan pergi menggembala di tempat orang Gerika. Lalu menjadi profesor filsafat di antara begitu banyak aliran filsafat orang Gerika. Dia mau pergi ke situ. Padahal Yesus bukan mengatakan itu. Yesus mengatakan dia akan pulang kembali kepada Bapa. Jika engkau tidak melewati aku, engkau tidak mungkin mengenal Bapakku. Saudara-saudara, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan kata-kata itu, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, dia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan, backingnya kitab suci. Nothing wrong ya. Kalau saya berdasar kitab suci, pasti betul kan? Kitab suci berkata, Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maksud dia, kamu dari Galilea, kamu dari Nazaret. Ya sudah, buktinya engkau bukan orang Bethlehem, bukan lahir di kota Daud. Engkau tak mungkin Mesias. Langsung vonis. Yesus orang Nazaret. Yesus lahir di Bethlehem, tapi penduduk Nazaret. Ya. Mereka tidak mau robah, mereka kaku, mereka mempertahankan status quo yang tidak berendah hati. Dan Yesus biarin. Saudara-saudara, sebab itu maka dikatakan di sini, timbullah pertentangan antara orang-orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tapi tidak ada seorang pun yang berani menangkapnya. Apa artinya? Mereka bilang, daripada jemaat kita dipecah belahkan oleh orang kontroversial ini, lebih baik habisin dia saja. Kalau habisin dia, maka kita aman. Kalau kita biarkan dia bikin huru hara di sini, kita semua akan berantakan. Saudara-saudara, saya sendiri mengalami hal seperti ini. Banyak orang kelihatan aman. Setelah saya datang, ternyata dua pendapat. Ada orang pro, ada orang yang lawan. Ada orang yang sangat tidak setuju. Ada orang yang sangat kagum pekerjaan Tuhan kita lakukan. Cara manusia menangkap Yesus Kristus selalu berbeda pendapat. Saudara-saudara. Kenapa? Karena manusia maunya aman. Jangan ribut. Ya, kalau sudah semua pikir gitu, ya sudah, jangan robah. Kita tidak usah robah-robah, tidak usah ikut-ikut. Apa itu reform. Kecapa reform? Yang paling penting kita sama-sama. Saudara-saudara, di mana Yesus Kristus sungguh-sungguh diberitakan, di situ pendapat menjadi mendua. Di mana Kristus dan Injil sungguh-sungguh diberitakan di satu tempat, di situ masyarakat menjadi pecah. Dan ini ada perpecahan yang mutlak diperlukan. Dengar kalimat ini. Absolute necessity of the split. Karena apa? Yesus mengatakan, aku datang ke dunia ini untuk mempecah belahkan Anda. Nah, inilah kalimat yang dikutip oleh dua saudara ateis yang terbesar di dalam sejarah Amerika, namanya Ingersoll Brothers. Mereka kedua-dua anak pendeta. Anak pendeta Kristen yang paling melawan agama Kristen, yaitu kedua anak dari pendeta Ingersoll di Amerika abad ke-19. Kenapa mereka melawan? Karena papanya suka mabuk, suka pukul anak. Jadi papa yang jadi pendeta hidup tidak beres, hidup tidak karu-karuan, mengakibatkan anak pendeta menjadi antikris yang paling besar. Melawan Kristen. Kalau jadi Kristen bisa seperti papa, mabuk-mabuk, pukul-pukul orang, maki-maki. Buat apa? Maka dua anak ini pada umur 1 lebih, mereka sudah berjanji dengan sumpah. Saya waktu baca itu menangis. Mereka sumpah seumur hidup melawan gereja. Sumpah seumur hidup memaki Yesus. Sumpah seumur hidup bekerja untuk menghancurkan Kristen. Anak pendeta.
Saya sedih sekali. Lalu saya membaca riwayat dari the two brothers from the family Angry Souls. Mereka akhirnya membentuk satu tim ke seluruh Amerika, pidato untuk menyerang kekristenan. Di antara satu karya yang mereka tulis, yang saya simpan, adalah kalimat begini, dengar ya. The only prophecy fulfilled in the Bible is the word of Jesus Christ, saying, I come to divide you. I come to make war between you. Satu-satunya nubuat yang sungguh-sungguh tergenap di seluruh kitab suci, hanya kalimat Yesus mengatakan, aku datang memecah belahkan kamu. Aku datang memberi pedang kepada kamu, supaya kamu dan keluargamu bermusuhan satu dengan lain. Lalu saya tidak mengerti, itulah ayat-ayat yang paling sulit dikhotbahkan di dalam kalangan orang Tionghoa. Karena orang Tionghoa dari abad ke-17 sudah cap kekristenan bikin perpecahan. Orang Tionghoa semua ibadah sama orang tua. Setelah Yesus datang, pendeta ngajar tidak boleh beribadah sama orang tua. Di situ orang-orang Tionghoa maki orang Kristen. You jadi anak yang tidak hormat, menjadi anak kurang ajar. Engkau bikin orang tua yang sudah mati mesti lapar di akhirat. Wah, keluarga menjadi pecah. Yesus mengatakan, aku datang, bukankah kemauanku melemparkan api ke dunia ini? Bukankah ini keinginanku menaruh pedang supaya kamu berperang? Lalu saya tanya, kenapa Kak Yesus mengatakan kalimat seperti ini? Apa betul Yesus memberikan peperangan ke dunia ini? Apa betul manusia perlu peperangan ini? Kalau begini, hati Yesus apakah motivasinya baik? Kenapa membuat peperangan? Saudara-saudara, saya akhirnya memberikan jawaban. This is an absolute necessity of split. Perlu peperangan, perlu pepecahan seperti ini, supaya ada sebagian mulai pikir kembali akan semua yang salah. Dengar ya, baik-baik. Kalau sekelompok orang semua pikiran salah, semua jerumus dalam kesalahan, kesalahan yang terus membinasakan seluruh keluarga, maka Yesus bilang, aku datang memecahkan keluarga ini. Lalu aku datang membuat peperangan antara sini sama sana. Itu kenapa? Perlu. You mesti pikir sampai mendalam begitu. Karena perlu. Kenapa? Kalau tidak ada orang melawan, semua akan kira semua betul sampai mati, tidak robah. Tapi kalau ada satu dua yang sadar ini salah, lalu mereka menjadi orang Kristen. Sudah jadi Kristen, dilawan oleh keluarganya. Loh, engkau tidak mau menyembah nenek tua, kurang ajar dulu ya. Mereka melawan engkau. Lalu engkau dianiaya, engkau diejek-ejek oleh mereka. Peperangan terjadi karena apa? Karena Yesus. Kalau Yesus tidak ke dunia, manusia tidak perlu perang seperti ini. Yesus sudah ke dunia, menggugah orang mengerti kebenaran. Lalu peperangan itu terjadi. Sudah terjadi, waduh, itu mantu sama mertua marah. Mertua sama mantu ditindas. Lalu orang tua sama anak berlainan. Anak bilang saya mau ke gereja. Papa bilang gila lu. Kamu orang Tionghoa, tidak boleh ke gereja. Lu kira lu bule ya? Bukan boleh, boleh. Saya boleh percaya kepada, tidak boleh. Dari dulu nenek moyang kamu percaya Yesus. Perang itu perlu, enggak? Perlu. Karena perang itu akhirnya papa marah sekali sampai mati tidak mau mengampuni engkau. Tapi waktu dia sudah marah, tetap percaya kepada nenek moyang, tapi anak kurang ajar ke gereja, terus gereja. Lalu dia mulai lihat. Setelah lihat 10 tahun, 20 tahun. Anak yang Kristen kok lebih baik dari anak yang lainnya. Maka dia tak senang engkau Kristen. Tapi hatinya appreciate, malu mengaku. Karena gengsi papa. Konflik itu perlu. Pelan-pelan. 5 tahun, 10 tahun. Dia nilai sendiri. Memang Kristen baik. Dan orang yang sungguh-sungguh Kristen. Tidak mau kompromi. Bukan kurang ajar. Karena mempertahankan kebenaran. Dia mulai robah. Sudah robah sampai akhirnya sebelum mati.
Dia mengatakan sama anaknya, panggil boksu yuk. Panggil pendeta, baptiskan saya. Saya mau jadi Kristen. Wah, engkau nangis. Sudah berapa puluh tahun, sekarang papa mau jadi Kristen. Engkau boksu datang. Bapakku mau dibaptiskan. Pendeta datang. Kakak lotot. Lu panggil sama ke sini. Lu kira papa itu milikmu ya? Papa juga papaku udah kurang ajar. Lu monopoli papa ya? Bukan. Papa yang suruh. Dia berubah ya. Nah ini konflik adalah konflik yang harus ada. Kalau tidak ada, sekeluarga terus semua jerumus ke dalam ajaran salah. Semua binasa. Maka kalimat Yesus tidak salah. I come to make you conflict. I come to give you my sword. I come to make you enemy of your own family. Musuh adalah orang rumah sendiri. Saya dulu tidak ngerti Yesus mengatakan kalimat yang begitu menganti manusia. Begitu tidak manusiawi. Begitu membuat benturan, bikin peperangan antar keluarga. Untuk apa? Saya pikir, this is an absolute necessity of the conflict, of the split. Even in the most intimate family. Karena pimpinan Tuhan begitu. Kalau Tuhan tidak menggugah 1-2 orang untuk sadar kebenaran. Bagaimana ada peperangan rohani mungkin pernah terjadi di rumah. Jadi mulai kali itu saya mulai melihat segala sesuatu dari sudut positif. Hal yang jelek kenapa gini ini tidak bagus. Saya bilang no. Sometimes it contains the will of God. Which is far beyond our comprehension. Yang kita tidak ngerti. Perlu ada hal-hal konflik. Perlu ada hal yang tidak sama pendapat. Akhirnya kegugahan itu menyadarkan tugas dia membawa kembali yang lain. Sehingga peperangan itu mungkin berpuluh-puluh tahun. Yang paling tidak suka peperangan itu adalah setan. Karena setan tahu melalui peperangan itu kalau dia kalah, orang milik dia akan menjadi Kristen. Maka dia mencegah. Jangan begitu. Mesti damai. Damai untuk sama-sama masuk neraka. Buat apa? Damai-damai sama-sama. Sami mawon. Semua baik-baik. Lalu semua akur. Semua sinkron. Semua harmonis. Semua masuk neraka. Buat apa? Setelah konflik. Pelan-pelan begitu berpuluh-puluh tahun jadi. Barulah ada yang sadar. Lalu satu-satu. Di dalam peperangan. Dibawa kembali kepada Tuhan. Saya setelah mempunyai kesadaran itu, saya lihat banyak hal lain. Setiap kali terjadi konflik terjadi, saya lihat adakah unsur necessity di dalamnya? Adakah faedah yang belum terlihat sekarang? Mungkinkah itu rencana dari Tuhan Allah supaya manusia konflik dulu, supaya ada sesuatu pertolongan yang merubah seluruh situasi yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara begini, manusia boleh berperang dengan setan yang sedang mencengkeram orang-orang kita cintai. Tetapi kita selalu rasa rugi karena keintiman itu sudah dirusak. Saudara-saudara, I come to give you the sword. I come to cause you the conflict. Ini ajaran yang paling sulit dimengerti. Tetapi ditulis di dalam Alkitab. Kita harus tahu. Orang Israel jadi konflik. Orang Israel menjadi berbeda. Dan setelah pisah. Akhirnya ada sebagian. Pada waktu hari Pantekosta. 3.000 yang menjadi Kristen. Karena mereka tahu ini bukan orang biasa. Tapi sebagiannya tidak mau Kristen. Sampai sekarang tidak Kristen. Karena pisah. Yesus menjadikan perpisahan. Iya. Dan ayat terakhir mengatakan. Mereka menangkap dia. Tapi tidak ada orang berani. Kenapa? Waktunya belum sampai. Pasal 6, pasal 7, pasal 8. Bentur. Pasal 9, Yesus tetap melakukan mujizat. Pasal 10, 11, 12, peristiwa terjadi. Selesai. Pasal 13, 14, 15, 16. Mulai memberi nasihat terakhir. Pasal 17, berdoa kepada Bapa. Pasal 18, 19, ditangkap. Dan akhirnya naik ke atas kayu salib. Menjadi juru selamat yang mati bagi umat kita. Di sini ayat terakhir. Mereka ingin menangkap dia.
tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuh dia. Karena apa? Waktunya belum sampai. Mari kita dengan sabar melihat bagaimana riwayat Yesus menurut Yohanes berjalan terus. Hari ini saya khotbah sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih, pencerahan, dan pimpinan Roh-Mu yang kudus atas hidup kami pribadi masing-masing. Kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih untuk kesadaran dan pengertian yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berilah kekuatan kepada kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.